Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 September 2022. Kita merayakan Pesta Salib Suci. Suatu hari ada seorang muda yang bertanya kepada saya, "Romo, kenapa salib kita ada korpusnya?" Saya jawab supaya menegaskan bahwa salib itu adalah salib Tuhan dan Yesuslah yang tergantung di atasnya. Inilah yang kita rayakan dalam Pesta Salib Suci. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan, salib di puncak Golgota, salib yang mulia. Mengapa salib di puncak Golgota menjadi salib yang mulia? Karena di sanalah Yesus tergantung untuk menyelamatkan kita. Salib Tuhan adalah lambang cinta, kasih, dan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Gereja merayakan Pesta Salib Suci sambil mengenangkan Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus yang turut berjasa menemukan kembali salib suci di Yerusalem. Pada tahun 324, Santa Helena melakukan napak tilas untuk menemukan situs-situs kudus. Ia memerintahkan pembangunan gereja Nativity di Bethlehem dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke surga. Di lokasi kubur Yesus, Santa Helena membangun gereja Holy Sepulchre di Yerusalem. Di lokasi ini juga ditemukan sebuah sumur batu. Di dalamnya terdapat 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI, kepanjangan dari Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Kita bersyukur karena melalui salib Kristus kita telah ditebus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang stand up komedian yang menyatakan diri sebagai seorang Katolik garis keras kembali membuat jokes yang membuat saya terkekeh. Ia mengatakan demikian, kok ada ya orang yang mudah dan menuduh kristenisasi ketika melihat ada simbol atau gambar yang menyerupai salib. Ini kan aneh. Kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Logo PMI dan ambulan juga kemana-mana tidak bawa salib. Karena kalau ambulan bawa salib, pasti bunyi ambulan bukan ngiung-ngiung, tetapi
Haleluya, haleluya. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, salib adalah tanda keagungan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, hingga Ia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam firman hari ini, keagungan cinta Tuhan ditegaskan. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus ditinggikan di atas salib. Inilah ungkapan kasih Allah yang begitu besar. The unconditional love yang dikaruniakan Allah dengan mengaruniakan putranya yang tunggal. Saya pernah bermenung demikian. Mengapa ya Allah menunjukkan kasihnya melalui salib? Kenapa tidak dengan sesuatu yang lain? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang salib adalah merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya. Salib merupakan jalan atau cara Allah menunjukkan kuasanya. Salib yang awalnya merupakan lambang hukuman bagi para kriminal tingkat tinggi, para penjahat kelas kakap, kini diubah oleh Allah menjadi lambang keselamatan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi tanda kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, apa makna salib bagi kita? Apakah salib hanya sekedar ritual dan tanda sebelum dan sesudah kita berdoa? Atau salib sungguh menjadi pengakuan iman kita, kekuatan iman kita yang meneguhkan peziaran hidup ini? Setiap kali kita memandang salib dan membuat tanda salib, semoga kita dikuatkan dan diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Kita sungguh berharga dan sungguh dikasihinya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.